Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. 3 minggu kemudian, hasil ujian mid semester bahasa Gita Dewani hancur lebur, benar-benar membuat mood baik Jeffy di Sabtu pagi ini kabur. Sedangkan pikiran Gita sampai sekarang juga penuh dengan baur. Jeffy hempaskan selembar laporan hasil tes itu ke atas meja, lalu menatap tajam pada Gita yang di mukanya seperti tak ada ketakutan yang tersirat. "Goblok lu Git, masa bahasa Indonesia lu dapat C, skornya cuman 60 loh ini. Ngapain aja sih lu?" umpat Jeffy dengan nada yang tinggi. "Patah hati kan Om, jadinya Gita nggak bisa mikir waktu ujian." "Ya Gita kan patah hati gara-gara Om juga. Jadi bukan salah Gita aja." Pintar juga anak remaja ini menjawab pertanyaan Jeffy tersebut dengan lugas dan membuat majikannya itu tersudutkan. "Lu itu patah hati juga mikir-mikir dong. Si Ashar nilainya bagus-bagus aja dan nggak ada yang hancur kayak lu. Kok Om tahu?" tanya Gita penasaran. "Ya taulah, si Hussein datang ke kantor gue kemarin. Kalau si Hussein nggak nanya gimana nilai ujian tengah semester lu, gue kayaknya nggak bakal tahu nilai lu berapa. Sialan ya lu Git, nggak ngelaporin nilai lu ke wali sendiri. Kalau nggak gue minta, kayaknya lu nggak bakal pernah kasih tahu nilai lu itu sampai sekarang." Jeffy memang seperti bapak-bapak kalau menyangkut soal kemajuan perkuliahan anak walinya tersebut. Dari dulu, Jeffy memang selalu perfeksionis di apapun jenjang pendidikan akademis yang dia ambil. Hal itu juga dia terapkan pada Gita agar anak walinya ini minimal sadar sedikit dengan pentingnya pencapaian akademik untuk masuk dunia kerja nanti. Kalau tak bisa menjadi yang terbaik, minimal IP-nya harus di atas 3 agar bisa dipertimbangkan di perusahaan. Lah ini boro-boro, 2.5 aja tidak sampai. Dan malah ada nilai D untuk mata kuliah bahasa Inggris dan dasar manajemen. Melihat nilai Gita, Jeffy benar-benar dibuat sakit kepala. "Om Hussein ngomong apa sama Om? Ada nanyain Gita nggak?" Goblok. Harusnya lu bertanya ke diri lu itu sendiri bukan nanyain orang lain. Kenapa lu doang yang jatuhnya sampai kelewat batas, sedangkan mantan tunangan lu itu malah selalu di atas seakan tak terpengaruh apa-apa. Lu kalau kayak gini terus, lu jadi pengecut Git. Nggak ada satupun di diri lu yang selamat setelah kejadian itu. Lu lihat tuh muka lu jadi tumbuh jerawat, kuliah sering telat, les masak juga sering terlewat, bahkan badan lu jadi tak terawat. Gue nyari uang tujuan salah satunya juga buat lu loh Git. Jangan bikin gue pusing deh. Adik-adik lu bahkan lebih bisa menghargai usaha gue untuk membiayai mereka dengan juara kelas di rapor MIT. Bahkan Amri aja bisa menang MTQ. Lu yang paling tua dari mereka malah paling kekanak-kanakan dan masih saja terpengaruh dengan kehidupan percintaan lu yang tak ada manfaatnya itu. Memalukan lu Git kalau gini terus." Gita menekur mendengar ceramahan Jeffy. Memang hampir sebulan ini dia belum bisa move on dengan yang namanya Ashar sedikitpun. Apapun yang dilakukannya masih dibayang-bayangi sosok kehilangan akan laki-laki tersebut. "Apalagi sekarang, lu mau bikin gue rugi apalagi?" "Git udah ya. Mulai sekarang saatnya lu ikhlaskan Ashar. Soalnya dia udah dikenalin lagi sama cewek lain lulusan pesantren, dan gue juga nggak tahu sih kelanjutannya gimana. Tapi udahlah ya, lu lupain dan move on. Dan gue hanya mau nilai lu lebih baik di ujian semester yang tinggal sebulan lagi. Please lu hargai semua usaha gue nyari uang buat lu dengan nilai itu." Ingat Jeffy, gara-gara Om juga yang bikin Gita kayak gini. Om yang hancurin hidup Gita. Gita ngotot untuk selalu menyalahkan Jeffy. "Duduk lu sini, jangan melawan juga kenapa sih?" Gita menuruti perintah Jeffy. Sekarang dia duduk berdampingan dengan orang tua walinya tersebut. Dia tantang tatapan mata Jeffy yang sudah murka. Tak ada takut-takutnya,
Karena kecemburuan pada wanita yang sedang dekat dengan Ashar berbaur dengan rasa yang menyalahkannya yang tinggi pada Jeffy. Gita, lu kalau mau membalas kelakuan gue yang membuat hubungan lu dengan Ashar berantakan, maka lu balas dengan cara yang sama ya. Jangan lu balaskan dengan cara berantakin hidup lu sendiri. Udah ya. Gita nggak mau kehilangan Ashar, nggak mau posisi Gita digantikan sama cewek itu. Ucap Gita sekali lagi. Ya udah gue tahu, bentar lagi ada calon istri gue datang ke rumah ini. Silahkan lu hancurin gue dengan cara demikian. Terserah lu gimana pun, Dahlia. Gue rela kehilangan dia agar bisa damai dengan lu. Lu musti bangkit Gita, kalau lu gini terus bisa merasa berdosa gue sama almarhumah Mbak Sumi. Emang lu gak kasihan sama gue? Gita menerima tantangan Jeffy, sekarang dia akan berusaha membuat hubungan majikannya ini dan calon istrinya babak belur. Lihat saja nanti. Gita akhirnya mandi. Sudah 3 hari ini dia melupakan rutinitas tersebut. Sengaja dia bersihkan dirinya untuk pembalasan dengan majikannya yang blangsatan itu. Semuanya harus dilakukan dengan maksimal, dari atas sampai bawah, dari ujung kaki sampai ujung kepala, tak akan Gita biarkan semuanya terlewat untuk dirawat. Gita semprotkan tubuhnya dengan parfum yang beraroma manis, dia bubuhi baby cushion berwarna ivory ke wajahnya, alisnya ditebalkan dengan pensil alis, garis bibirnya sengaja ditebalkan dengan lip liner dan diisi dengan warna merah mentereng di dalamnya, dan tak ketinggalan blush on pink muda, dan tentunya eyeliner cat eyes di atas kelopaknya. Gita sudah bertekad menjadi wanita penggoda majikannya tersebut demi membalaskan dendamnya itu. Gita bongkar pakaian di lemarinya. Baju yang memalukan itu sekarang akan menunjukkan eksistensinya ke depan 2 orang yang berencana membina rumah tangga dalam waktu dekat ini. Gita rela membangun imagenya sebagai wanita murahan agar Jeffy tak jadi menikah dengan calonnya. Agar mereka berdua itu impas atas semua kesialan yang telah terjadi. Tak ada takut dan malu Gita melangkahkan kaki keluar kamarnya dengan percaya diri setelah memakai sepatu hak tinggi di kakinya yang jenjang. Dia tak akan setengah-setengah menjalani apapun agar tujuannya itu tercapai. Mereka sudah ada di sana, keduanya duduk di sofa ruang tamu. Jeffy berpakaian rapi dengan kemeja pendek biru dongker body fit dan celana hitam panjang, dan seseorang yang pernah Gita kenali memakai gaun merah yang melekat di tubuhnya yang seksi. Ah, Gita baru ingat, itu Kak Dahlia yang pernah bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu. Oh ini toh, wanita yang membuat hancur perencanaan pernikahan Jeffy dan Nabila. Sekarang giliran Gita yang bertindak sebagai orang ketiga. Oh, Sid, kenapa Gita harus berdandan seperti itu, sehingga membuat pikiran Jeffy yang pagi ini masih suci jadi ternodai. Masih mending kalau mereka hanya berdua di rumah, tapi ini ada Dahlia yang sedang duduk berdekatan dengan tuan rumah. Kalau ingin menghukum kenakalan Gita, maka Jeffy harus tahan diri terlebih dahulu, jangan sampai kecerobohannya berbuah petaka sehingga membuat calon istrinya itu murka dan malah memperpanjang perkara. Jeffy mulai gelisah, Dahlia resah, dan Gita tanpa ada sedikit pun dosa di mukanya meletakkan jus kemasan yang diambilnya dari karton dalam nakas ke depan mereka berdua. Tentunya Gita melakukan itu dengan percaya diri yang penuh, tanpa satupun bentuk ketidaknyamanan dari pakaiannya yang hampir separuhnya terbuka. Diminum jusnya Om, Kak Dahlia, Gita ke belakang dulu ya. Oh aduhai, saat Gita agak membungkuk, 2 gumpal daging itu rasanya akan tersembul, terusan bawahnya yang sudah pendek itu terangkat sehingga celana dalam yang dipakainya mengintip sedikit, dan hal itu sukses membuat Jeffy sesak napas sampai jakunnya naik turun tak beraturan. Wanita itu pergi dengan begitu saja, dengan menghujamkan 1001 kecemasan dalam perasaan Dahlia. Dia mainan kamu itu kan Jeff? Iya, sama kayak kamu dululah. Kalian tak ada bedanya sebenarnya. Dahlia memandang Jeffy tajam, dia sudah siap dengan kalimat ancaman. Kamu berani nyelingkuhi aku Jeff sama dia,
entar aku bikin kamu malu loh ya. Masa kamu tega gitu sih sayang, kamu rela aku nggak jadi nikahi kamu. Aku udah niat loh ini, besok kan kita mau fitting gaun pengantin buat kamu. Masa nggak jadi? Dahlia mulai termakan rayuan Jeffy, tapi Gita yang mendengarkan percakapan mereka berdua di kamar samping ruang tamu ini menjadi lebih sakit hati. Mainan Jeffy. Iya, dia mainan majikannya yang siap membuat hubungan Jeffy dan Dahlia porak-poranda. Gita akhirnya melangkahkan kaki kembali ke ruang tamu itu dengan niat yang lebih sadis daripada yang sebelumnya. Boleh Gita duduk Om? Gita takut sendirian di kamar. Ada Nyi Kunti. Gita merengek ke Jeffy, cobaan laki-laki itu belum berakhir sepenuhnya. Sekarang dia membiarkan Gita untuk duduk di sofa single di hadapannya. Gita, kalau saya nikah sama Jeffy, kamu nggak boleh barengan suami saya lagi ya. Saya soalnya ingin hidup normal dengan dia. Ucap Dahlia memperingatkan Gita. Nggak bisa, saya suka main-main sama dia Kak, saya senang bisa tiap malam tidur sama dia. Saya ketagihan tubuh calon suami kakak itu. Jeffy menggigit bibirnya, dia berimajinasi liar dengan pernyataan Gita tersebut. Walaupun dia tahu semua itu bohong, tapi penghayatan Gita tak bisa dipandang sebelah mata. Sikap gadis itu nakal luar biasa dan akibatnya ekspresi Dahlia benar-benar berubah karena percaya semuanya. Kamu jangan terlalu murahan sama calon suami saya dong. Saya ini calon istrinya. Gita tertawa dan menyilangkan kakinya sehingga terusan bagian bawahnya semakin terangkat. Profesional sekali dia berperan menjadi wanita murahan dengan gaya yang paling menjijikkan. Calon suami kakak itu terus-terusan menggoda saya. Saya hanya menjalani saja dan tentunya menikmatinya karena dia memberikan saya semuanya. Dahlia ingin menjambak rambut Gita saking kesalnya perasaannya. Dia ingin acak-acak wanita yang menurutnya sangat kegatalan dengan calon suaminya itu. Sabar-sabar Lia, jangan sentuh Gita. Jangan pernah sentuh dia. Dia punya aku. Jeffy menarik Dahlia agar kembali duduk pada posisinya semula. Janda itu kesal dengan semuanya. Tak ada sejarahnya, dia berubah posisi menjadi orang yang terzolimi. Selama ini dialah yang sering menyiksa wanita, bukan sebaliknya. Om, entar malam jadikan. Gita udah nggak bisa nahan Om. Jeffy entah kenapa menjadi sangat bergairah mendengar ajakan Gita yang sangat menggoda imannya. Sampai-sampai dia lupa jika itu hanyalah pelengkap drama yang dibuat Gita. Iya dong sayang, pastilah. Masa enggak? Mau pakai gaya apalagi nanti? Jeffy menanggapi dengan napas yang sulit diatur, di dalam celananya itu sudah mengeras dan tak sabaran ingin segera dibebaskan. Terserah Om aja deh, apapun Gita puas kok. Jawab Gita dengan tatapan menggoda. Dahlia gatal-gatal saat semakin lama menghadapi wanita kegatalan seperti Gita. Dia minum kembali jus buahnya di meja. Dia habiskan tanpa tersisa. Lalu tak lama dia rasakan perutnya melilit tak bisa ditahankan. Jeff, kamar mandi di mana? Ah, sialan, aku baru ingat alergi protein bir polen dari jus apel ini. Kamu si asal ngasih aja, Git. Gimana sih pembantu kamu ini Jeff? Dahlia memegangi perutnya. Dia sendiri yang lupa akan alerginya tapi Gita yang disalahkan tanpa berkaca dengan kesalahannya sendiri. Di belakang ya sayang, dekat dapur. Lama-lama ya, aku mau barengan sama sugar babyku dulu. Sialan kamu Jeff, tapi... Dahlia segera berlari. Dia langsung mencari tempat untuk membuang hajat, sedangkan Gita sekarang berniat pergi daripada meladeni Jeffy seorang diri. Sini aja sih, lu kalau mau ngehancurin orang jangan setengah-setengah Git. Nggak sayang tuh lu udah ngumbar aurat segitunya tapi gagal gitu aja. Sini lu duduk di samping gue. Gita segera berpindah ke samping Jeffy. Lalu menjangkau sebuah bantal sofa untuk menutupi pahanya yang hampir terekspos sepenuhnya. Nggak usah, akting lu bagus loh tadi, masa bakal lu gagalin segampang itu sih.
Lu lihat aja calon bini gue udah kepanasan gitu, sampai salah minum jus. Jeffy melemparkan bantal sofa yang menghalangi pandangannya ke paha Gita. Gadis itu menarik ujung dressnya karena tak nyaman oleh tatapan Jeffy pada bagian tersebut. Om, jangan pandangin Gita kayak gitu. Gita risih. Cantik banget sih lu, udah siap nih untuk nanti malam. Goda Jeffy. Idih, bohongan juga. Jangan dianggap serius kali. Serius juga nggak apa-apa kok Git, gue dengan senang hati loh ngelayanin lu. Sampai lu lemes dan basah-basah bakal gue usahain dah. Sumpah. Gita risih melihat tatapan nakal Jeffy ke tubuhnya. Dia merasa dilecehkan secara tidak langsung. Lebih baik dia beranjak dari ruang tamu ini baru kembali lagi setelah Dahlia selesai dari urusannya dari kamar mandi. Sayang, ada tisu wajah nggak? Suara Dahlia menggema di sebelah ruangan ini. Gita langsung menghambur ke tubuh Jeffy, lalu melumat bibir majikannya tersebut tanpa berpikir panjang. Jeffy yang merasa dapat rejeki nomplok tentu saja tak akan melewatkan kesempatan itu karena dia benar-benar menginginkan hal tersebut. Mereka berbalas lumatan meski mereka sadar jika Dahlia sekarang menatap keduanya dengan ekspresi terkejut dan murka. Wanita itu segera menarik rambut Gita dengan kalap. Gita hampir terjungkal di pelukan Jeffy. Sumpah serapah lalu dilontarkan oleh Dahlia tanpa sedikit pun filter dari mulutnya itu. Gita mundur setelah mengusap saliva yang masih menempel di bibirnya. Dia menang karena Jeffy akhirnya dihujani pukulan dari tas yang dikenakan Dahlia. Jeffy tak sabar untuk balik ke rumah. Setelah hampir setengah hari ini jadi budak Dahlia. Sebenarnya dia tak mempermasalahkan uangnya yang sengaja digelontorkan untuk belanja oleh calon istrinya itu, asalkan satu, wanita itu tak mengganggu gugat keberadaan Gita yang berada di rumah mewah itu. Jeffy sengaja percepat kecepatan mobilnya membelah jalanan ibu kota yang sudah mulai lengang di pukul 11 malam. Setelah mengantarkan Dahlia, dia berniat harus bertemu sesegera mungkin dengan Gita. Dia harapkan gadis itu belum tertidur demi bisa memberikan kejutan padanya. Remaja itu sebentar lagi beranjak dewasa muda. Ya, umurnya besok 19 tahun, jadi sebelum mencapai rumah, Jeffy sudah menyiapkan satu kue tar berbentuk hati dan tentunya sebuah benda lagi yang sengaja disimpan di dalam saku jaket panjangnya. Dia sampai pukul 11:30 malam di rumah. Lengang pasti dan sepertinya Gita juga sudah terlelap di kamar pembantu karena hari sudah tengah malam. Tapi Jeffy tak sabar menunggu sampai jam berdentang 12 kali agar kejutan ulang tahun itu bisa diberikan. Sebelumnya, dia harus membersihkan diri dan rapi-rapi. Agar nanti, jika tiba waktunya eksekusi, Gita tak hanya terharu tapi juga bisa jatuh hati. Git, boleh gue masuk? Jeffy mendorong kenop pintu, untunglah pintu kamar itu tak terkunci. Di sana Gita tertidur tengkurap, dengan kepala yang menghadap sebelah kanan. Rambutnya yang sebahu itu terurai ke wajahnya sehingga menutupi pandangan Jeffy ke arah sana. Hufet, semoga saja wanita ini bisa dibangunkan dengan segera. Kalau tidak, mungkin Jeffy bukanlah orang yang berhasil mengucapkan selamat ulang tahun pada pembantunya itu tepat pada waktunya. Git, bangun yo, hei. Jeffy menggoyang-goyangkan tubuh Gita tapi wanita itu tetap diam dan hanya bergerak sedikit saja. Git, bangun yo. Jeffy akhirnya membisikkan kalimat itu ke telinga Gita, lalu meniupnya agar Gita lebih cepat terjaga. Ya berhasil. Sekarang Gita membuka matanya meski setelah melihat Jeffy di hadapannya dia langsung bergeser ke sudut ranjang. Selamat ulang tahun Gita sayang. Jadi malam ini kita tidur bareng. Idih, amit-amit jabang bayi. Gita langsung menyilangkan tangannya ke dada sehingga Jeffy tertawa dibuatnya. Nih tiup dulu lilinnya, takut amat lu sama gue. Gita masih ragu. Dia tetap mempertahankan posisinya di sudut ranjang. Takut terkena jebakan Batman dari om-om bejat ini. Gita, lu udah 19 tahun kan? Please jangan kayak anak kecil lagi.
Gue nggak tahan kalau lu berpikir macam-macam sama gue. Buruan ucapkan permintaan dan tiup lilinnya. Gita lalu mendekati Jeffy, mengucapkan permintaannya dalam hati dan meniup lilin yang tertancap di kue tar tersebut sampai apinya padam. Makasih Om, udah ingat ulang tahun Gita. Iya, lu mesti lebih baik ya sayang, nih potong dulu kuenya. Gita akhirnya turun dari ranjang, memotong kue tersebut dan memberikan kue pertamanya pada Jeffy. Amim, ayo Om buka mulutnya. Gita udah doain Om loh tadi, biar manjur doanya Om harus makan kuenya. Jeffy menerima suapan dari tangan Gita, dia melahap kue ulang tahun tersebut dengan nikmat. Enak nggak Om? Tanya Gita penasaran. Enaklah, gue kan beli apapun selalu dengan kualitas terbaik. Gita mencolek sedikit krim yang ada di kue ulang tahun tersebut, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Enak ya Om. Gita juga mau ah. Gita memotong kue di tangan Jeffy itu lalu memasukkannya ke mulut, tapi Jeffy iseng buat mencolek krim tersebut dan menempelkannya ke muka Gita. Om jangan iseng loh ya, jangan buang-buang makanan. Dosa. Enggak kok, nih gue mau cicipin. Jeffy menjilati krim yang ada di pipi Gita tersebut sampai bersih. Gadis itu tak bergerak sama sekali seperti sedang terkena hipnotis. Ih, dasar omong bejat, untung udah Gita doain biar nggak jodoh sama Kak Dahlia tadi. Rasain. Jeffy merasa senang jika Gita berdoa demikian. Dia tertawa lalu meletakkan kue tersebut di atas meja. Jeffy ambil hadiah lainnya yang sekarang disimpannya di saku celana piyamanya. Kalau lu doain gue nggak jodoh sama Dahlia, berarti gue jodohnya sama lu aja kalau gitu ya, Git. Jeffy berlutut, Gita merasa aneh dengan sepasang cincin yang ada di kotak tersebut. Om, jangan main-main deh. Males tahu nggak sih? Lagian Gita kan cuman mainan Om aja. Om kalau mau menipu mending ke cewek yang lainnya aja, Gita nggak tertarik dibodoh-bodohi sama Om. Gita menghindar, lalu naik kembali ke ranjangnya dan berharap bisa melanjutkan mimpinya yang sempat tertunda. Jeffy langsung menarik badan gadis tersebut karena tidak terima lamarannya ditolak dan diabaikan begitu saja. Gue serius loh ya. Lu lihat nih di cincin ini udah ada nama gue sama lu. Ini sepasangnya gue beli setara sama semua utang lu. Dan ini gratis gue kasih sama lu. Masa lu nggak mau? Nggak ah, kasih sama yang lain aja. Gita tak berminat dengan buaya darat kayak Om. Bukan tipe Gita banget. Gita segera menurunkan tubuhnya kembali, meskipun dia tahu jika cincin itu lebih indah puluhan kali dari cincin tunangannya yang sudah dia kembali ke Ashar lewat jasa ekspedisi, tapi tetap saja dia tak tertarik dengan rayuan buaya ini. Git gue serius ini, gue janji akan menjaga lu sampai gue nggak bernapas lagi, gue akan ngedahuluin kepentingan lu di atas siapapun, dan tentunya bakal penuhi kebutuhan lu dengan apapun itu. Sumpah gue serius. Gita membatin, oh ternyata ini yang dikatakan para buaya agar cewek yang diincarkan bisa bertekuk lutut padanya, boleh juga sih. Kayaknya bisa tuh bikin panas Kak Dahlia, dan bisa bikin keributan besok harinya, semoga aja Om Jeffy lebih dibikin babak belur dibanding sebelumnya. Boleh juga ternyata, ya udah Om, Gita mau, pasangin ke jari Gita ya cincinnya. Gita lalu menaikkan punggungnya dan berpindah ke bibir ranjang. Jeffy mendengar penerimaan Gita itu langsung berkaca-kaca. Tak sia-sia penantiannya, dan sekarang wanita ini akhirnya mau menerima pinangannya. Lu serius Git? Iya Om, Gita serius. Masa enggak? Kita jalanin aja dulu ya Om, entar cinta bakal nyusul kok. Tenang aja, Gita yakin kalau Gita bisa cinta Om. Ucap Gita santai padahal hatinya lagi tertawa setan karena Jeffy akan kena jebakan. Jeffy mempercayai sepenuhnya. Dia yakin jika Gita akan mencoba mencintainya dengan diterimanya lamarannya itu. Sekarang dia sorongkan cincin berlian itu ke jari Gita yang halus dan panjang-panjang. Pas, love you Git, lu pakai terus ya cincinnya, jangan dilepas.
Kalau ini hilang, gue tahu gue bisa beli lagi, tapi momen yang sama tak akan datang lagi. Gue ngelamar lu saat ulang tahun lu ke-19. Air mata Jeffy akhirnya menitik, Gita hanya tergelitik. Bisa-bisanya bujang lapuk ini memberikan bualan pada pembantunya sendiri ketika dia sudah punya calon istri. Benar-benar sosok buaya darat sejati. Iya om, bakal Gita pakai terus kok cincinnya. Tenang aja om, Gita akan jaga baik-baik. Makasih ya om. Hahaha, Gita tertawa bahagia dalam hati terlebih ketika Jeffy membawanya ke pelukannya. Gue cinta lu Git, cinta banget sama lu. Oh iya, lu pasangin cincinnya ke gue juga ya. Jeffy melepaskan pelukannya, Gita lalu mengambil cincin yang punya satu mata berlian kecil di tengahnya lalu menyorongkannya pada jemari manis majikannya tersebut. Tuh om, kita udah terikat ya, semoga kita langgeng ya. Jeffy tak sabar untuk melumat bibir Gita, tapi gadis itu segera menghindari kecupan tersebut. Om Gita ngantuk, esok ya. Gita mau tidur dulu, soalnya Gita pusing. Om masukin kuenya ke kulkas dan entar pagi kita makan lagi. Jeffy akhirnya keluar dari kamar Gita dengan hati teramat bahagia. Tak ada keanehan yang dia rasakan dari diterimanya lamarannya tersebut. Dia merasa memiliki Gita yang telah dicintainya selama ini. Jeffy terlalu bahagia saat tangannya digenggam Gita hangat. Gadis itu juga seketika manja-manja, merapatkan dirinya ke tubuh Jeffy saat barusan mereka keluar dari mobil ini. Mereka berdua kini berjalan beriringan masuk ke dalam butik pengantin di mana Dahlia sudah menunggu di sana dari 1 jam yang lalu. Mereka berdua datang dengan muka yang tanpa dosa dan tak ada satupun pertanda akan minta maaf dengan semua keterlambatan ini. Gita apalagi, seakan tak peduli dengan status yang akan mengikat majikannya dan Dahlia. Dia lepaskan genggamannya di telapak tangan Jeffy dan dia kaitkan 2 tangannya ke lengan pria itu dengan erat. Dahlia menatap Gita dengan tampang melecehkan, begitu murahan gadis ini di matanya kini. Om, kapan kita main lagi? Kok kita malah kesini? Jeffy tahu Gita sudah mulai bersandiwara untuk memanas-manasi Dahlia. Tapi tentu saja, Jeffy dengan senang hati meladeni drama yang dibuat pembantunya tersebut. Entar ya sayang, sabar. Gita lalu memeluk Jeffy dari samping, melingkari tangannya di belakang pria tersebut dengan ketat. Dahlia tak kuat jika tak menerjang pembantu sialan ini secepatnya. Dia cemburu dengan kelancangan Gita yang mendekap calon suaminya itu tanpa memperhatikan perasaannya. Om, bantuin Gita. Sakit om. Dahlia menarik rambut Gita dengan sekuatnya. Gita berteriak-teriak, untung Jeffy dapat menyelamatkan Gita dari kebuasan dan keganasan Dahlia. Sekarang, dia suruh gadis itu bersembunyi di belakang tubuhnya yang kekar. Berdiri di belakang gue Git, ucap Jeffy panik ketika Dahlia sudah mulai mencakar Gita. Udah Lia, kan kamu yang akan aku nikahi nanti, jangan khawatirlah sama Gita. Dahlia mulai tenang, tapi Gita semakin nambah perkara dan memperbanyak masalah. Om, kan lamar Gita semalam, emang Gita harus antri dulu ya jadi istri om. Gita mau duluan padahal, udah nggak sabar loh ini. Dahlia semakin mengamuk saat Gita mengangkat tangannya dan ada cincin berlian melekat di sana. Akhirnya Dahlia yang semakin terbakar api cemburu, lalu kembali menyerang Gita. Tapi gadis itu segera menghindar dan berlari tak tahu kemana. Untung saja butik ini sepi, kalau ramai, pasti ketiganya sudah malu sekali karena membuat keributan akibat memperebutkan 1 orang laki-laki buaya. Kan aku udah bilang kemarin jika Gita itu mainan, masa wanita sekecil itu kamu anggap saingan sih? Udahlah Lia. Dahlia mencubit Jeffy yang berusaha menenangkannya. Tapi wanita itu masih memasang ekspresi cemberut dan melipat tangannya di bawah dada. Ya aku tahu, tapi dia nyebelin tahu. Terus kamu kenapa lagi kasih cincin segala ke dia? Terus kenapa juga kamu pakai cincin yang sama? Ini beneran cincin lamaran kamu sama dia ya? Kata Dahlia curiga.
Biarinlah Lia, kasihan, kan kamu tahu sendiri kalau dia anak yatim piatu, butuh kasih sayang yang banyak. Masa kamu nggak kasihan kamu sama dia? Jeffy membela dirinya sendiri agar Dahlia tak kembali mengamuk. Dahlia mengangguk dengan kesal, itu saja alasan Jeffy yang selalu diulang-ulang. Menyebalkan. Ya udah sekarang kamu pilih gaun terbaik untuk pernikahan kita. Mata perempuan matre itu berbinar, lalu dia mulai menyuruh salah seorang pramuniaga untuk mengantarkannya mencari gaun yang tepat. Tiba-tiba Gita datang ke ruangan tempat Jeffy dan Dahlia kini berada setelah Dahlia sudah menemukan gaun yang pantas untuknya. Mereka bertiga kini berada di ruangan di mana terdapat banyak patung manekin yang dipasangi gaun pernikahan berbagai model. Om Jeff, Gita juga mau gaun pernikahan kita. Gita mau beli juga. Muka Dahlia kembali berubah menjadi jelmaan siluman ketika Gita menghampiri mereka berdua dan meminta pada calon suaminya tersebut. Ya udah, pilih aja yang mana. Entar Om beliin buat Gita. Jawab Jeffy ringan. Gita menimbang-nimbang dan mengitari manekin itu satu demi satu. Sedangkan fokus Dahlia terpecah karena keberadaan Gita di sekitar mereka berdua. Jeff, aku perkataan Dahlia terpotong. Om, aku ini ya. Om Gita mau yang ini. Jeffy lebih antusias dengan gaun pilihan Gita dibandingkan dengan Dahlia. Gaun itu berpotongan dada rendah, tanpa lengan, bawahannya seperti mermaid, ekornya panjang, dan ada tutup kepala berupa jaring-jaring yang berwarna putih bersih. Beda sekali dengan gaun yang dipilih Dahlia yang berwarna biru muda, seperti gaun Cinderella pada kartun Disney tahun 50-an yang norak dan tak berkelas. Sudah tak sesuai dengan umur, saat gaun itu dikenakan, Dahlia benar-benar seperti tante girang yang melaksanakan pernikahan dengan brondongnya yang masih muda. Beda dengan Gita. Saat gaun itu melekat di lekuk-lekuk tubuhnya yang aduhai, Jeffy menjadi tak bisa berkedip. Kebetulan sekali gaun di patung itu benar-benar pas di badannya yang berisi. Gadis itu sudah seperti calon pengantin yang paling cantik di ruangan ini. Jeffy tak tahan untuk tidak menghampiri Gita dan segera meninggalkan Dahlia seorang diri. Jeff, kamu mau kemana? Tanya Dahlia. Jeffy tak menjawab. Dia seperti terhipnotis dengan penampilan Gita yang berdiri di ruangan kecil tersebut saat gordennya dibuka oleh pramuniaga. Om, ayo kita menikah. Om jangan nikah sama Kak Dahlia. Kak Dahlia nggak cantik pakai gaun itu Om, udah kayak nenek-nenek keblinger pengen muda lagi. Nggak pantas, nggak cocok, dan nggak elegan. Ada benarnya omongan Gita tersebut sampai Jeffy pun mengangguk setuju serta menambahkan kalimat yang menjatuhkan calon istrinya tersebut. Benar Git, lu yang paling cantik, Dahlia mah kayak mak lampir main drama Cinderella, serius dah. Parah. Dahlia kali ini tak lagi menerjang Gita, tapi sudah menghantam Jeffy meskipun dengan gaun yang masih melekat di badannya. Dia hantamkan tinjunya ke tubuh Jeffy yang tegap. Pria itu bersama pramuniaga sampai tergagap-gagap menghentikan Dahlia yang sedang kalap. Gita yang merasa di atas angin karena bisa mengadu domba keduanya, lalu kembali mengganti gaun pengantinnya dan pakaian sebelumnya. Di luar ruangan kecil ini, Jeffy masih berusaha untuk menenangkan Dahlia yang seperti kesurupan hantu blangsatan. Gita yang menggandeng gaun itu dengan satu tangannya, santai memperhatikan dua orang dewasa yang sedang baku hantam. Om Gita mau ya, beliin ya, Gita mau jenguk adik Gita di asrama dulu. Makasih ya Om. Ya Git, letakin aja di kasir. Entar gue bayar itu. Hati-hati ya Git, salam gue ke adik-adik lu ya. Jawab Jeffy terbata-bata karena masih berjuang menghalangi serangan Dahlia. Iya Om. Gita pamit dulu ya, dah, Om Jeffy, Kak Dahlia. Gita melambai ke arah mereka berdua. Gita membawa gaun itu ke kasir lalu meninggalkan gaun itu di sana. Kemudian dia berlalu pergi meninggalkan keributan yang disebabkan sendiri olehnya. Bersambung.